Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 4, subtema 4 pembelajaran 3 mengenai kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, membuat kalimat saran, yang kedua, mengetahui kemungkinan dalam pembagian, dan yang ketiga, menghias topi sesuai kreasimu. Sekarang coba kalian perhatikan baik-baik wacana berikut ini. Judulnya di kantor kelurahan, bacalah dengan percaya diri ya. Siti sangat senang dapat ke sekolah lagi. Siti sudah tidak demam. Siti dan teman-temannya mengunjungi kantor kelurahan. Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana. Mereka membawa surat dari sekolah. Pak Lurah sangat senang dikunjungi anak-anak. Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Pak Lurah memberikan anak-anak beberapa bibit pohon angsana untuk ditanam. Anak-anak merasa sangat senang menerima bibit pohon angsana tersebut. Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah. Mereka berjanji untuk menanam dan merawat pohonnya dengan baik. Sekarang amati kembali teks di kantor kelurahan. Sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Apakah saran itu bisa kamu lakukan? Berilah pendapatmu ya. Semua orang berhak mendapat lingkungan yang hijau dan bersih. Akan tetapi masih banyak saluran air yang tertutup sampah. Pohon-pohon juga banyak yang habis ditebang, bukan? Bagaimana perasaanmu mengenai hal ini? Bagaimana pula saranmu mengenai hal ini? Silakan kalian tulis di tabel berikut ini ya. Sampaikan saranmu kepada teman-temanmu. Misalnya pohon-pohon sekarang ini semakin sedikit. Tentunya kita merasa sedih. Bukan hanya manusia yang dirugikan, tetapi makhluk lainnya juga merasakan imbasnya. Sebaiknya manusia lebih bijaksana saat menebang pohon. Pilihlah pohon yang layak ditebang. Setelah itu lakukan reboisasi. Pak Lurah ingin membuat wilayahnya hijau. Beliau menugaskan setiap rukun tetangga atau RT untuk menanam pohon angsana. Di wilayah itu terdapat 10 RT. Beliau menugaskan 10 RT untuk menanam. Berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Lurah? Berapa banyak bibit yang diterima setiap RT? Tentukan jumlah bibit yang dimiliki Pak Lurah. Tentukan banyak bibit yang diterima setiap RT. Berlatihlah dengan menulis 5 kemungkinannya ya. Nah, misalnya banyak RT yang ditugaskan itu ada 10. Kita misalkan banyak bibit di kelurahan ada 500. 500 dibagi berapa agar hasilnya 10? Iya, 500 harus dibagi dengan 50 agar hasilnya 10. Untuk kemungkinan yang kedua, misalnya banyak bibit di kelurahan itu ada 400. 400 habis dibagi berapa agar hasilnya 10? Iya, 400 dibagi 40. Nah, untuk kemungkinan yang ketiga, berapa banyak bibit di kelurahan? Kita misalkan 300. 300 dibagi berapa agar hasilnya 10? Iya, 300 dibagi 30.
Nah, untuk kemungkinan yang keempat dan kemungkinan yang kelima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu. Sekarang coba kalian buatlah cerita seperti teks di kantor kelurahan. Tentukan banyaknya RT, banyaknya bibit di kelurahan, dan banyaknya bibit yang diterima RT. Tulislah 5 kemungkinannya. Perhatikan baik-baik. Misalnya banyak RT yang ditugaskan ada 20. Semuanya sama ya, ada 20 semua. Lalu selanjutnya kita menentukan banyak bibit di kelurahan. Misalnya berapa? Iya, kita misalkan dengan 600. 600 akan habis dibagi berapa? Yang hasilnya 20. Iya, benar sekali. 600 dibagi 30. Untuk kemungkinan yang kedua, misalnya banyak bibit di kelurahan itu ada 400. 400 habis dibagi berapa agar hasilnya 20? Iya, 400 dibagi 20. Untuk kemungkinan yang ketiga, banyak bibit di kelurahan misalnya ada 200. 200 dibagi berapa agar hasilnya 20? Iya, 200 dibagi 10. Nah, untuk kemungkinan yang keempat dan kemungkinan yang kelima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya, dan tulislah di bukumu masing-masing. Siti dan teman-temannya sangat senang mendapat bibit pohon angsana. Mereka akan menanam bibit itu pada hari Sabtu. Mereka membuat topi untuk dikenakan pada saat menanam bibit pohon angsana. Masih ingatkah kamu cara membuat topi? Sebutkan urutan membuat topi ya. Yang pertama, buatlah topi seperti yang pernah kamu buat. Buat topi yang lebih kuat dan indah. Kamu dapat menggunakan kertas koran bekas atau karton manila. Sediakan juga gunting dan lem untuk berkreasi. Lalu hiasi topimu sesuai dengan kreasimu ya. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.